Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Hari ini kita mulai belajar daring ya. Semoga kalian tetap semangat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasanya. Oke, langsung saja ya. Kita belajar secara daring ini. Bapak share video, kalian pelajari, kalian kerjakan tugas apa yang Bapak kasih nantinya. Kita masih di tema 8 daerah tempat tinggal ya anak-anakku. Buka bukunya subtema 2 ya. Subtema 2 pembelajaran 1 yaitu tentang tokoh dan latar cerita fiksi. Hari ini kita belajar tematik yaitu bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Oke, untuk tokoh dan latar cerita fiksi di sini ya. Bapak kemarin sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan cerita fiksi ya anak-anakku. Jadi nanti kalian baca dulu, mari beraktivitas 1 ini ada suatu bacaan, nanti Bapak kasih tugas, apa tugasnya. Sebelum kalian Bapak kasih tugas, akan Bapak jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan cerita fiksi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang cerita fiksi ya, cerita fiksi. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita, rekaan atau khayalan dari pengarang ya, yaitu berarti ceritanya itu tidak ada kebenarannya, belum tahu kebenarannya ya, namanya cerita fiksi, khayalan ya. Nah, cerita fiksi itu dibagi menjadi berapa kemarin? Yaitu 3. Yang pertama adalah dongeng ya. Dongeng, kemudian novel. Yang terakhir itu adalah cerpen. Nah, ya. Nah, yang pertama yaitu dongeng. Nah, dongeng ini dibedakan menjadi berapa jenis kemarin? Yang pertama itu adalah jenaka ya. Apa itu jenaka? Berarti isi dongengnya itu adalah ceritanya lucu ya. Ceritanya lucu. Yang kedua yaitu mite. Nah, apa itu mite? Dongeng di dalam ceritanya itu mite. Berarti di dalamnya itu adalah cerita tentang dewa-dewa ya. Namanya cerita khayalan tadi. Yang ketiga adalah fabel. Yang kalian baca kemarin itu fabel adalah cerita yang menggambarkan di dalamnya itu ada tokoh hewannya ya, tokoh hewan atau binatang. Jadi ceritanya itu dalamnya ada hewannya, menceritakan tentang hewan. Kemudian yang keempat adalah legenda. Juga kalian pelajari kemarin waktu sekolah, legenda itu adalah asal usul ya, asal usul suatu daerah. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang asal usul Danau Toba, nah Danau Toba, cerita Danau Toba itulah dimaksud dengan legenda ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah saga. Apa itu saga? Saga adalah cerita dongeng yang dalam ceritanya itu menceritakan tentang sejarah. Sejarah. Kemudian cerita fiksi yang kedua itu adalah novel. Apa yang dimaksud dengan novel? Novel itu adalah kemarin cerita fiksi yang dimana cerita panjang tentang kehidupan seseorang yang mengandung unsur sejarah. Jadi cerita novel ini menceritakan seseorang. Jadi ceritanya itu panjang sekali, yang bahkan bisa dibuat suatu novel. Novel itu buku ya, dan bahkan bisa difilmkan. Nah, jadi ceritanya itu sangat panjang, mengandung unsur sejarah ya, sejarah orang ya, sejarah tokoh, suatu tokoh seperti itu. Kemudian kalau untuk cerpen, apa bedanya cerpen novel sama dongeng? Kalau cerpen itu adalah cerita pendek tentang seseorang atau sepenggal kisah dari seseorang kehidupannya. Nah, itu cerpen. Jadi apa bedanya cerpen sama novel? Kalau novel itu ceritanya itu panjang tentang kehidupan seseorang, tetapi kalau cerpen itu cuma sepenggal. Jadi ceritanya itu sangat pendek ya, cerita pendek, namanya aja cerpen, singkatan cerita pendek. Nah, itu untuk bahasan yang kemarin. Nah, sekarang kita itu akan belajar tentang tokoh dan latar cerita fiksi. Nah, kalau kemarin kalian sudah jenis-jenis cerita fiksi belajar, sekarang kita belajar tentang tokoh ya. Apa itu tokoh? Nah, tokoh dalam suatu cerita ya, suatu cerita. Di sini Bapak jelaskan tokoh itu apa artinya? Ya, tokoh itu artinya adalah pelakon ya, pelakon. Jadi pelakon itu maksudnya orang yang dalam cerita tersebut, nah, atau pemeran dalam suatu cerita. Tokoh itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah tokoh utama ya, tokoh utama. Yang kedua adalah tokoh tambahan.
Tokoh utama dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama adalah protagonis. Nah, protagonis. Yang kedua adalah antagonis. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tokoh utama yang dibagi menjadi dua? Yang pertama adalah protagonis. Protagonis itu adalah sifatnya ya. Jadi tokoh utama yang bersifat protagonis itu adalah biasanya tokoh yang baik ya dalam suatu cerita. Nah, kalau antagonis itu kebalikannya. Apabila protagonis cerita tokoh dari suatu cerita yang baik, orangnya itu sifatnya baik, sifatnya ya baiklah, pokoknya baik. Di sini bisa menjadi panutan seperti itu. Nah, kemudian untuk antagonis itu lawannya dari baik ini tadi. Berarti antagonis itu biasanya bertolak belakang dengan sifat tokoh protagonis itu sendiri. Biasanya bermusuhan ya, yaitu sifat yang jahat. Nah, kemudian yang kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan di sini ya, perannya tidak banyak di dalam suatu cerita, cuman sebagai pelengkapnya saja. Itu namanya tokoh tambahan ya. Kemudian yaitu latar. Apa yang dimaksud dengan latar? Latar itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah tempat ya, tempat. Kemudian waktu. Dan yang ketiga adalah situasi dalam cerita. Contoh, kalau latar itu merupakan tempat, tempatnya di mana? Contoh kalau Danau Toba kemarin, berarti cerita legenda Danau Toba itu tempatnya di mana? Di Sumatera Utara, yaitu di Medan, atau di tepatnya di Sumatera Utara ya. Kemudian untuk waktunya kapan? Nanti bisa dilihat di situ dalam suatu cerita itu waktunya kapan? Apakah waktunya itu siang atau malam waktunya, ataukah namanya waktu berarti menentukan waktu ya Nana ya. Kemudian latar yang kedua adalah situasi. Nah, situasi itu gambarannya seperti apa di dalam suatu cerita tersebut. Apakah situasinya itu menyenangkan atau situasinya itu membuat sedih ya, itu namanya situasi. Nah, itu dari tokoh dan latar. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1, yaitu tentang tokoh dan latar cerita fiksi. Di sini udah Bapak jelaskan. Nah, kalian lihat tugasnya, yaitu mari beraktivitas 1. Kalian baca adanya legenda ya, namanya Candi Prambanan. Nah, berarti di sini nanti kalian lihat jenis cerita fiksinya itu tentu saja ini dongeng ya. Nah, apakah itu jenaka, apakah itu mite, atau apakah fabel, ataukah legenda, ataukah saga. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kalian kerjakan di situ berdasarkan bacaan tersebut, temukan unsur-unsur berikut. Nah ya, di situ bagaimana jenis ceritanya, tokoh utamanya siapa, latar ceritanya siapa. Nah, kemudian tokoh antagonisnya itu siapa. Nanti bisa kalian jelaskan di situ ya. Kalian tulis di kertas 1 lembar dan bisa kalian kirimkan tugasnya ke WA Bapak ya. Tuh, tapi sebelumnya kalian harus membaca dulu legenda dari Candi Prambanan serta kemudian kalian kerjakan tugas di bawahnya ya. Oke, untuk hari ini itu dulu. Nanti untuk pelajaran selanjutnya Bapak share lagi untuk materi selanjutnya, oke? Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.